Sebuah kalimat sederhana dari seorang penyanyi muda bisa bikin dua negara serasa panas dingin. Dan yang bikin tambah heboh, momen itu terjadi saat ia berbicara langsung dengan Ariana Grande. Inilah kisah tentang Aisyah Retno, penyanyi berdarah Indonesia-Malaysia yang tiba-tiba jadi pusat kontroversi gara-gara satu kalimat, "It's a batik from Malaysia." Jagad maya langsung meledak. Warganet Indonesia ramai-ramai mempertanyakan, kok bisa batik, kain yang selama ini dianggap ikon budaya Indonesia disebut berasal dari Malaysia? Padahal video itu awalnya cuma momen manis. Aisyah yang saat itu mewakili Malaysia sebagai duber film Wicked memberi hadiah ke Ariana Grande dan Cynthia Erivo. Dengan penuh semangat, ia bilang bahwa oleh-oleh yang ia bawa adalah batik dari Malaysia. Sederhana, ringkas. Tapi di era media sosial, kata sederhana bisa berubah jadi percikan besar. Because I know you, I have been changed for good. Nice. Oh my gosh! And also have a little something for you guys. It's a batik from Malaysia. It's like a handkerchief, but it's quite long. You can do it as like a surprise. Okay, do you guys want to switch? Like you go for the green instead, and you go for the pink. Thank you. Yeah, man, I love it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye bye. See you. Malaysian fans love it so much. Hello there. Hi. Hi, Ariana. Hi, You look Cynthia. beautiful. Thank you so much. I'm from Malaysia, and I'm doing the Malaysian voice for your dove. Oh my goodness. Amazing. You help me. I love you so much. Bagi banyak orang Indonesia, batik lebih dari sekadar kain. Ia bagian dari identitas, sejarah, dan filosofi. UNESCO pun sudah mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak 2009. Hari Batik Nasional karena pada tanggal 2 Oktober 2009, batik telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia non-bendawi atau Intangible Cultural Heritage oleh UNESCO. Jadi sejak itu, tanggal 2 Oktober kita peringati bersama sebagai Hari Batik Nasional. Dan marilah kita jadikan batik ini bagian dari budaya bangsa, identitas bangsa, jati diri bangsa. Jadi, ketika batik diposisikan ulang dalam percakapan internasional, warganet pun bereaksi keras. Komentarnya macam-macam, mulai dari yang mengingatkan soal pengakuan UNESCO, sampai yang bercanda bahwa nanti seblak pun bisa ikut diaku-aku. Namun menariknya, kalau kita lihat konteks lebih dalam, posisi Aisyah memang unik. Ia lahir di Kuala Lumpur, tumbuh besar di Malaysia, tapi membawa darah Indonesia dari ibunya, Jin Retno Aryani, penyanyi keroncong era 80. Engkau ku hargai. Identitasnya dua negara. Karirnya Malaysia. Akar budayanya sebagian Indonesia. Dan di tengah identitas campuran itu, satu kalimat bisa ditangkap sebagai klaim meski mungkin niatnya hanyalah menghormati negara tempat ia bekerja. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana budaya bisa menjadi jembatan, tapi juga sumber sensitivitas. Di dunia digital yang serba cepat, orang jarang melihat konteks. Satu cuplikan video bisa langsung menggeser persepsi. Aisyah memberikan hadiah budaya, tapi publik membaca itu sebagai pergeseran narasi. Aisyah berbicara sebagai perwakilan Malaysia, namun sebagian orang menilainya sebagai pengaburan asal-usul batik. Sementara itu, perjalanan karier Aisyah sendiri sedang naik daun.
Sejak debut di 2018, namanya terus melesat lewat lagu-lagu populer dan kolaborasi lintas negara. Kini ia mencapai panggung internasional lewat Wicked for Good. Sebuah kesempatan besar, tapi ironisnya disambut dengan badai wacana budaya. Perdebatan ini akhirnya membawa kita pada refleksi penting. Budaya memang harus dijaga, tetapi konteks juga perlu dilihat. Individu lintas negara seperti Aisyah sering berada di posisi sulit, ingin bangga pada dua identitas sekaligus, tapi justru terjebak di tengah sensitivitas publik. Dan pada akhirnya, kontroversi batik ini bukan hanya soal kain. Ini tentang bagaimana publik membaca simbol, tentang bagaimana budaya dipahami dalam dunia yang makin terhubung, dan tentang bagaimana satu momen kecil bisa memicu diskusi besar kalau sudah menyentuh soal identitas.